Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Purwanto dengan NIM 64242298 dan dari kelas 643B24 dengan dosen pengampu Ibu Megaharti, SPD MM. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis gaya kepemimpinan demokratis dan paternalistik pada PT Toyo Denso Indonesia. Latar belakang masalah. Kepemimpinan adalah elemen fundamental yang menentukan keberhasilan organisasi dalam perusahaan manufaktur dengan afiliasi negara Jepang seperti PT Toyo Denso Indonesia. Peran ini menjadi semakin strategis. Perusahaan menerapkan nilai-nilai budaya kerja Jepang seperti disiplin, kerja tim, loyalitas, dan perbaikan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan Kaizen. Budaya ini membentuk pola kepemimpinan yang menekankan kebersamaan dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan demokratis dan paternalistik menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks ini. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kita baca rumusan masalah terlebih dahulu. Yang pertama ada apa konsep dasar kepemimpinan dalam organisasi, terus bagaimana filosofi kepemimpinan dalam budaya kerja negara Jepang, apa saja fungsi dan peran kepemimpinan, dan yang terakhir, bagaimana penerapan gaya kepemimpinan demokratis dan paternalistik di PT Toyo Denso Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk memahami konsep dasar kepemimpinan, untuk mengkaji filosofi kepemimpinan dalam konteks budaya kerja negara Jepang, untuk mengetahui fungsi dan peran kepemimpinan, untuk menganalisis penerapan gaya kepemimpinan demokratis dan paternalistik. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama untuk akademis, yaitu menambah wawasan mahasiswa mengenai teori dan praktik kepemimpinan yang dipengaruhi budaya kerja negara Jepang, serta menjadi bahan referensi. Dan untuk praktisi, memberikan gambaran bagi pimpinan lain tentang penerapan gaya kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan manufaktur. Dan untuk penulis, melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, dan penerapan teori kepemimpinan dalam konteks nyata di perusahaan. Di sini ada konsep dan filosofi kepemimpinan. Untuk yang pertama kita akan bahas konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses sosial untuk memengaruhi perilaku dan sikap individu atau kelompok agar bergerak menuju tujuan bersama. Ini bukan sekedar posisi, melainkan peran yang dijalankan melalui tindakan, komunikasi terbuka, dan keteladanan untuk menetapkan visi dan membangun komitmen. Terus selanjutnya, filosofi kepemimpinan budaya kerja negara Jepang. Filosofi ini berlandaskan pada nilai keharmonisan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi. Pengambilan keputusan sering dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan orientasi pada pengembangan jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi dan peran utama kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif, yaitu memberikan arahan kerja yang jelas dan terstruktur pada tim. Yang kedua ada fungsi partisipatif, yakni melibatkan karyawan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi konsultatif, yakni terbuka terhadap masukan, saran, dan pendapat dari bawahan untuk pengambilan keputusan dua arah. Selanjutnya ada fungsi delegatif, melimpahkan wewenang dan tanggung jawab secara proporsional untuk memperdayakan karyawan. Selanjutnya tipe kepemimpinan di PT Toyo Denso Indonesia ini. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Gaya ini ditandai dengan keterlibatan aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan saran. Tercermin dalam rapat kerja dan diskusi kelompok. Mekanisme usulan perbaikan atau prinsip Kaizen, dan meningkatkan motivasi, komitmen, dan inovasi. Untuk yang kedua,
yakni kepemimpinan paternalistik. Gaya ini menempatkan pemimpin sebagai figur pembina yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perkembangan karyawan. Hubungan kerja dibangun atas dasar kekeluargaan dan loyalitas, perhatian pada kedisiplinan, pembinaan berkelanjutan, menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan kerja. Ini adalah kunci sukses PT Toyo Denso Indonesia. Kombinasi gaya demokratis dan paternalistik menciptakan keseimbangan unik antara partisipasi karyawan dengan ketegasan pemimpin, membentuk budaya kerja Jepang yang harmonis dan berorientasi pada perbaikan. Jadi ini demokratis, berarti ada partisipasi, inovasi, dan tanggung jawab bersama, dan paternalistik, pembinaan, loyalitas, dan rasa aman, menghasilkan budaya kerja yang disiplin namun tetap harmonis. Kali ini ada saran untuk peningkatan berkelanjutan bagi pemimpin, meningkatkan kemampuan komunikasi dan pembinaan, serta menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan dinamika karyawan. Bagi karyawan berperan aktif dalam proses kerja, meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama tim. Untuk bagi peneliti selanjutnya, mengkaji lebih dalam pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja dan kepuasan kerja melalui studi empiris atau kuantitatif. Terima kasih.